Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi di sini. Saya ingin menjelaskan tentang presentasi saya tentang manajemen risiko investasi. Izinkan saya share screen. Manajemen risiko investasi. Pengertian tentang investasi sendiri. Menurut Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian tentang investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi dengan pembelian gedung-gedung, pemersinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas, serta perkembangannya. Dari ketiga, David Salim dan Budi Salim menyempurnakan definisi tentang investasi sebagai berikut. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri asing maupun dalam negeri domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ini dimaksud dengan dari ketiga definisi tersebut tidak saya masukkan dalam poin ini karena dijelaskan dan dilengkapkan dan sempurnakan lagi oleh saya dan Budi Sutrisno. Ada dua unsur yang selalu melekat pada setiap investasi, yaitu hasil atau return dan risiko atau risk. Seorang investor diharapkan memahami adanya beberapa risiko sebagai berikut. Yang pertama, risiko finansial, yaitu risiko yang diterima investor akibat dari ketidakmampuan emiten atau saham atau obligasi memenuhi kewajiban pembiayaan dividen atau bunga serta pokok investasi. Yang kedua, risiko pasar, yaitu akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, atau kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adalah risiko psikologis. Apa psikologis? Di sini saya jelaskan, yaitu risiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham. Selanjutnya adalah faktor-faktor risiko ini dapat terjadi bersamaan atau hanya muncul dari salah satu saja. Risiko tersebut antara lain risiko tingkat bunga, terutama jika terjadinya kenaikan. Risiko daya beli disebabkan inflasi, risiko bear dan bull, tren pasar turun atau naik, risiko manajemen, kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan, risiko kegagalan, keuangan perusahaan ke arah kepilitan. Wow, ini sangat berbahaya. Risiko likuiditas, kesulitan pencairan atau pelepasan aktiva, risiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali aset tersebut berharga oleh emiten, risiko konversi, keharusan penukaran atau aktiva, risiko politik, baik internasional maupun nasional, risiko industri, munculnya saingan produk homogen atau produk yang sama. Kenapa semua risiko tersebut bisa muncul? Karena faktor ini bisa membuat risiko investasi juga, dan nilai investasi atau nilai saham itu bisa turun karena risiko gini seperti ini. Tingkat bunga jelas daya beli. Jika daya beli orang terhadap produk kita dan disebabkan oleh inflasi, daya beli terhadap barang yang kita produk atau produk kita yang kita jual yang kita berikan kepada masyarakat ternyata turun, maka nilai saham juga bisa turun bersamaan dengan laba. Selanjutnya dan yang terakhir adalah menurut peraturan Bank Indonesia (BPI), risiko investasi ekuitas (equity investment risk) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai profit and loss sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.
Inilah perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah karena bank konvensional tidak berinvestasi pada aset berbasis ekuitas. Investasi di sektor ini tentu saja menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank syariah dan memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun bisa dibilang materi saya kurang banyak. Mohon maaf sebelumnya saya mendapatkan materi ini berdasarkan jurnal yang saya jadikan referensi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.